Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. ATR BPN Wajo maju dan modern. Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo tahun 2020 mendapatkan amanah dari Kanwil BPN Provinsi Selatan sebagai salah satu kantor pertanahan dari 8 di Sulawesi Selatan untuk menuju pembangunan zona integritas, menuju wilayah birokrasi bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam membangun zona integritas ini telah kami membentuk kelompok kerja dalam 6 komponen unsur-unsur daripada pembangunan zona integritas itu. Yang pertama adalah manajemen perubahan, di mana kami sepakati dengan teman-teman semua bahwa yang akan duduk di dalam pokja manajemen perubahan ini adalah merupakan role model orang-orang yang punya integritas dan impact yang kuat agar bisa menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Kami mengadopsi teori dari Setami dan para Taraman dan kawan-kawan tentang 5 dimensi kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah aspek tangibles atau yang berwujud, tampilan fisik. Bagaimana menata parkirnya, kendaraan tamu di mana, kendaraan karyawan di mana, toilet tamu bagaimana, kemudian menyiapkan fasilitas untuk disabilitas, kursi roda dan ruang pengaduan, kemudian masuk di ruang tunggu kita siapkan yang nyaman, kemudian kita siapkan loket antrian dengan digital, di mana digital ini kita gunakan ada prioritas kepada pemohon langsung dengan tujuan agar pemohon yang langsung datang ini dia bisa merasakan bahwa ternyata kalau mengurus di BPN itu tidak susah, tidak berbelit-belit dan biayanya sangat transparan. Nah, oleh karena itu mereka yang pemohon langsung yang datang ini begitu datang langsung dapat prioritas dibanding pengguna surat kuasa. Nah, kemudian di ruang tunggu ini kita fasilitasi juga dengan ruang laktasi. Karena kebetulan di pihak gender kita juga ada beberapa karyawati kita yang punya balita, sehingga dia harus menyimpan ASIH-nya di situ kita siapkan. Nah, ruang tunggunya harus nyaman. Kemudian dari penampilan pegawai, bagaimana berpakaian yang rapi, tata cara berbicara, satpamnya, ini semua yang dalam aspek tangibles. Kemudian yang kedua adalah reliability atau kehandalan. Bagaimana petugas-petugas kita semuanya harus profesional di bidangnya. Bagaimana bisa memberikan pemahaman atau penjelasan kepada siapa yang dilayani, bagaimana tupoksi dan bagaimana pelayanan yang akan dilayani. Dari sisi sumber daya manusianya harus betul-betul bisa memastikan bahwa prosedur ini sudah tepat. Kedua, dari sisi penunjang, dari sisi IT-nya. Bagaimana aplikasi kita bisa menunjang harus handal juga. Alhamdulillah dengan komputerisasi kita itu sudah ditunjang dengan kehandalan teknologi. Ini reliability. Kemudian yang berikutnya adalah responsivitas, yaitu ketanggapan. Petugas atau pelayan harus tanggap terhadap pemohon. Berkas-berkas yang masuk, kalau begitu menemukan ada kekurangan berkas, harus segera berkomunikasi untuk menghubungi. Ada nomor handphone, ada alamat di situ untuk menghubungi bahwa ada kekurangan yang harus segera dilengkapi. 2-3 kali ditelepon, kalau tidak ada respon agar segera kita disurati agar pengguna layanan itu tidak datang di kantor baru mengetahui apa kekurangan berkas. Berikutnya adalah assurance atau jaminan. BPN harus menjamin bahwa mereka yang terlayani di kantor itu harus nyaman, parkirnya, berkas-berkasnya harus aman, tidak boleh hilang dalam perjalanan. Dokumen-dokumen warka harus tersimpan dengan rapi. Sertifikat yang dikeluarkan harus menjamin kepastian hukum agar tidak menjadi tumpang tindih. Ini harus ada jaminan. Dan itu harus ditunjang dengan profesionalisme dan jaminan dari sebagai pelayan publik harus punya jaminan bahwa produk yang dikeluarkan dan melayani itu harus ada jaminan rasa aman kepada masyarakat. Berikutnya adalah empati, yaitu memahami keinginan pelanggan. Begitu pemohon datang, ditanyakan dengan bagaimana pemohon dengan leluasa menyampaikan apa yang ingin dilayani. Dari menggali informasi dengan bebas,
penerima layanan akan menyampaikan bahwa oh kebutuhannya ini harus turun waris, kemudian di pembagian hak bersama baru balik nama. Jadi ini harus ada rasa empati. Nah, semuanya ini harus kita bangun secara bersama-sama dan harus diawasi dengan bersama. Nah, harus merubah bahwa kita ini adalah pelayan. Nah, dalam membangun zona integrasi ini kita butuhkan masukan atau feedback. Oleh karena itu kita siapkan indeks kepuasan masyarakat untuk kita evaluasi setiap sore. Mudah-mudahan ini kami coba terus berkomitmen dengan teman-teman bahwa Wajo harus siap untuk menuju kepada bagaimana supaya bisa mendapatkan yang namanya predikat wilayah bebas dari korupsi, dan alhamdulillah akan mengarah ke sana wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan alhamdulillah baru-baru ini sudah dilakukan launching ya pencanangan zona integritas menuju bebas korupsi, dan memang setelah kami melihat layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat, kami sangat apresiasi dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Masyarakat sudah merasakan bagaimana hadirnya layanan, bahkan kepercayaan yang trust yang baik buat masyarakat tentang layanan pertanahan di wilayah Kabupaten Wajo, dan seluruh layanan-layanan kebutuhan masyarakat dengan bantuan teknologi, digitalisasi, dan kalaupun misalnya harus mengikuti proses layanan itu sudah tersistem dengan baik, sehingga transparansi, keterbukaan, kekhawatiran, ya kecurigaan daripada masyarakat bahwa adanya pungutan-pungutan ataukah yang sudah termindset kepada masyarakat, itu ternyata kita buktikan bersama bahwa BPN sudah mereformasi diri dan memberikan yang terbaik layanan kepada masyarakat kita. Ya, hari ini saya datang ke kantor BPN Kabupaten Wajo untuk mengambil sertifikat saya yang telah selesai, dan untuk pengurusannya di sini tidak ribet, tidak terlalu lama, dan pegawai-pegawai yang cukup ramah, dan untuk pembayarannya di sini tidak ada tunai, kalau membayar di kantor pos atau di bank yang terdekat. BPN Wajo, mantap! Semangat pagi! Pagi, 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 ATR